Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini Bilkis bakal bawain salah satu kisah pahlawan Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara. Beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Beliau awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo, akan tetapi karena sering sakit, alhasil nama tersebut diubah menjadi Soekarno. Bapak Soekarno ini biasa dipanggil dengan sebutan Bung Karno. Soekarno adalah putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Ibunya adalah seorang bangsawan Bali loh. Soekarno hanya sebentar tinggal bersama kedua orang tuanya di Blitar. Beliau memutuskan untuk pindah ke Surabaya untuk menamatkan sekolah dasar. Selama di Surabaya ini, Bapak Soekarno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah tamat sekolah dasar, beliau memutuskan untuk melanjutkan bersekolah di HBS dan lulus di tahun 1920 dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di THS. Nah, oh iya, THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung loh. Beliau pun akhirnya lulus di tahun 1926 dan mendapatkan gelar insinyurnya di sana. Setelah lulus, beliau lalu mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari pada tahun 1926. Lalu beliau pun juga mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Partai Nasional Indonesia ini memiliki tujuan yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Akan tetapi karena tujuan inilah, Soekarno akhirnya dipenjara pada tahun 1929 di Lapas Sukamiskin. Puncaknya adalah pada tahun 1933 saat Soekarno akhirnya dibuang ke ND Flores dan dipindahkan ke Bengkulu. Lalu akhirnya pada tahun 1942 beliau dibebaskan oleh pemerintah Jepang. Selama kependudukan Jepang, beliau memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau yang biasa disebut Putra. Dan beliau pun juga mengetuai Chuo Sangiin atau Dewan Penasihat Pusat. Akhirnya, setelah perjuangan yang sudah sangat panjang, Soekarno pun akhirnya berhasil untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama dengan Muhammad Hatta dan beberapa tokoh negara lainnya. Bung Karno pun juga turut mengemukakan dasar negara dan juga Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kiprah Bung Karno tidak hanya berhenti di negara Indonesia saja. Tercatat, Bung Karno juga berusaha untuk menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Bandung. Bung Karno memiliki anak, salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri yang melanjutkan perjuangannya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Soekarno pun akhirnya menyerahkan jabatannya karena munculnya gejolak politik yang kian memanas yang diakibatkan oleh pemberontakan G30 PKI yang tentunya banyak menewaskan nyawa manusia. Beliau wafat di RSPAD pada tanggal 21 Juni 1945 dan dimakamkan di Blitar dekat dengan makam sang ibunda Ida Ayu Nyomanrai. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Soekarno, pahlawan bangsa kita. Jasamu akan kami kenang selalu. Merdeka! Terima kasih, mohon maaf bila ada salah patah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.